Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita pasti mati. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau datang saat ajal yang ditetapkan Allah, kita tidak bisa mengakhirkannya walaupun sekejap, tidak bisa mempercepatnya walau sekejap. Tidak ada yang membuat makhluk mati kecuali cuma satu, sudah tiba ajalnya. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kematian bisa berbagai. Allah merahasiakan 3 hal. Allah rahasiakan waktu kita mati. Allah juga merahasiakan tempat kita mati. Dan Allah juga menutupi cara apa kita mati. Dan itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah husnul khotimah atau tidak. Husnul khotimah itulah kesuksesan. Walau dipuji banyak orang, kalau mati su'ul khotimah, dia gagal dalam hidupnya. Jadi sukses tidak bisa diukur dari pujian, pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, popularitas. Sama sekali bukan alat ukur kesuksesan. Alat ukur kesuksesan adalah tergantung yang menciptakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling sukses, paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apapun pekerjaannya, kalau takwa pasti pekerjaan yang barokah. Bagaimanapun level pendidikannya, jumlah hartanya, kalau sudah jadi ahli takwa dia sukses dan diberi bonus husnul khotimah. Hadirin, kalau kita sudah mati, tidak ada yang dibawa. Dunia ini dari dulu di sini saja. Bandung ini dari dulu ya di sini saja. Bergiliran orang mengaku-ngaku ini rumah saya, ini harta saya, dan bergiliran memasuki kubur, sedang tanahnya tetap di sini. Dari zaman dulu yang namanya Bandung di sini saja. Ya, tempat ceramah ini sudah bergiliran pemiliknya. Sekarang tanah ini jadi milik Allah. Kita mati hanya kain kafan yang kita bekal dari duniawi ini. Kita mati berakhir kesempatan untuk beramal dan mulai kesempatan untuk menuai balasan. Orang melihat kita mati menganggap itu akhir dari hidup, padahal itu awal dari menuai apa yang kita tanam selama hidup ini. Ketika orang menganggap hidup sudah berakhir, kita dikubur sudah memulai menuai tanaman kita, amal kebaikan atau keburukan. Ternyata yang dibawa nanti hanyalah amal. Tidak ada dunia ini, walaupun punya harta melimpah, tidak dibawa masuk ke liang lahat. Karena kalau dibawa masuk, besok kuburan sudah ada yang membongkar. Ibu pakai cincin berlian ke kuburan, besok bukan hanya cincinnya yang tidak ada, tapi juga jari-jarinya.
amal. Makanya hidup ini adalah untuk amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Banyak orang yang sibuk sekali dalam hidup ini, pontang, panting, pentong, pentung, bersimbah keringat, berkuah peluh, bahkan darah, tapi tidak jadi amal. Sangat rugi, padahal yang dibawa adalah amal. Tapi banyak juga yang sepertinya beramal, tapi belum tentu diterima amalnya. Jadi bagi kita harusnya bukan hanya sibuk beramal, tapi sibuk agar amal kita diterima oleh Allah. Ini yang paling penting. Seperti sholat subuh barusan ada dua jenis. Ada sholat yang sah dan ada sholat yang diterima oleh Allah. Mana yang bagus hadirin? Ini jamaah di masjid semuanya wudhu tadi. Kalau tidak wudhu tidak sah. Semuanya niat sholat subuh. Kalau tidak niatnya tidak sah. Takbir tidak? Takbir. Semuanya dilakukan sesuai dengan perintah. Ruku, sujud, diakhiri salam. Sah. Apakah yakin diterima? Belum yakin. Karena kita juga belum yakin sholat kita khusyuk atau tidak. Benar? Hadirin sekalian, jadi bukan hanya sah, tapi diterima. Syarat diterima ternyata enteng, cuma dua saja. Kalau saya panggilannya AA, kalau diterima amal panggilannya II. I pertama ikhlas, I yang kedua iktiba kepada Rasul. Jadi benar-benar harus niatnya lillahi ta'ala, dan yang kedua harus benar-benar meniru garis yang dicontohkan Rasul. Hadirin, bekerja itu bukan masalah uang, bekerja masalah amal yang berusaha diterima oleh Allah. Makanya bagi kita kalau bekerja tuh harus meluruskan niat dan juga bekerjanya benar sehingga jadi amal. Kalau gaji hanya kertas pindah, kita kerja 1 bulan dapat gaji, megang sebentar, lihat-lihat, tidak lama bawa ke rumah, pindah itu. Kita hanya megang sebentar saja. Bagi para suami memang ada yang disembunyikan sebagian, tapi itu juga tidak lama. Sampai ke pom bensin, pindah ke pom bensin. Sampai ke tempat makan, pindah ke tempat makan. Uang hanyalah kertas pindah. Kalau kita bekerja hanya untuk uang, alangkah bodohnya diri kita. Karena uang itu sudah ada aturannya, bakal berpindah-pindah, tidak bisa ditahan. Kalau sudah waktunya pindah-pindah dia. Dunia ini ada saatnya dipindah-pindahkan oleh Allah. Tapi bagi kita bekerja itu amal soleh. Terlalu rendah kalau diukur gaji, benar? Berumah tangga, ibu hamil, harus niat jadi amal soleh, bu. Kami lelaki tidak pernah hamil dan tidak niat hamil juga, karena di mana rahimnya. 9 bulan tuh membawa janin, kalau tidak dengan niat amal soleh benar-benar rugi. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa, sudut antara hidup dan mati, harus niat amal soleh. Mengurus bayi siang malam, harus niat amal soleh supaya diterima Allah. Jadi teringat seorang ibu-ibu yang di rumahnya rajin sekali, rapi, beres. Dia juga berpenampilan baik di rumah. Ditanya, Mbak,
Mengapa Mbak begitu rajin beres-beres, juga penampilan selalu dijaga, padahal suami Mbak tunanetra, tidak bisa lihat. Benar, suami saya tidak bisa lihat saya, tidak lihat penampilan dan rumah ini dibereskan. Tapi Allah Tuhan saya selalu melihat saya. Saya lakukan ini bukan untuk dilihat suami. Saya lakukan ini amal soleh saya, karena pasti dilihat Allah. Perkara suami adalah ladang amal saya. Kebaikan suami saya syukuri, insya Allah jadi amal bagi saya. Kekurangan, kesalahan, keterbatasan suami saya sabarin, itu juga jadi ladang amal bagi saya. Bagaimana? Enak mendengarnya hadirin? Makanya sibuklah mikirkan, semuanya harus jadi amal soleh. Syarat yang pertama apa? Ikhlas, ya. Harus ikhlas. Ini yang harus kita pikirkan nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi, hanya karena Allah. Jadi putusnya harapan dari makhluk, itulah yang membuat kita menjadi ikhlas. Barang siapa yang beramal hanya ingin dilihat orang, hanya ingin diketahui orang, dipuji, dihargai, dibalas budi oleh orang, maka ketahuilah bahwa orang itu tidak punya apa-apa kecuali digerakkan oleh Allah. Rugi. Bayangkan kita berbuat demi dinilai, diketahui, dibalas oleh yang maaf sekali lagi, ini hanya ilustrasi. Manusia itu kan tidak ada daya, tidak upaya. Kita ingin dipuji oleh seseorang yang tergeletak, tidak berdaya, tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Nah, selama ini kita tuh berbuat demi itu. Makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali Allah yang nitipkan. Makhluk itu tidak punya daya kecuali Allah yang menguatkan. Makhluk itu tidak punya ilmu kecuali Allah yang mengajarkan. Makhluk itu cuman manusia itu cuman punya dosa. Benar? Benar? Abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang budiman dimanapun berada, kita lanjutkan untuk sesi ini. Masih ada waktu 30 menit ke depan kurang lebih. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membekas dalam hati kita untuk senantiasa ikhlas berbuat, berjuang, beramal di jalan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintah oleh Allah, dalam ayat itu adalah mereka diperintah oleh Allah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk agama Allah. Saya akan tambahkan beberapa hadis Rasulullah mengenai ikhlas ini ketika kita berbuat dan tujuan kita hanya karena Allah semata. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala salasun khisalun la yaghillu alaihinna qalbun muslimin. Ada 3 hal atau 3 perkara yang akan membersihkan seorang muslim dari sifat-sifat yang buruk. Sifat dengki, dendam, atau keburukan hati yang lainnya. Rasul menyebutkan 3 itu. Yang pertama adalah al-ikhlasu amalin lillah. Ketika seseorang ikhlas beramal karena Allah. Inilah amal yang pertama, yang utama, yang membuat kita akan terlepas dari segala keburukan atau kebusukan hati kita. Penyakit ria, dengki,
kemudian khianat, dendam dan sebagainya itu adalah keburukan-keburukan hati. Dan itu bisa dihindari ketika setiap amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa munasahatul al-amir, saling menasihati, khususnya menasihati pemimpin. Ya, kemudian waluzumul jamaah fa inna da'watahum yukhitu min waraihim. Kemudian terbiasa atau membiasakan diri selalu menyertai jamaah. Jadi hadir majelis seperti ini, kumpul dalam sebuah jamaah, di situ ada keberkahan, di situ ada kebaikan, di situ akan menghilangkan kita dari sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, dalam hadis Rasul bersabda dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, sampaikan kepada umatku tentang kabar gembira yang mereka akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kehormatan, pertolongan dan kekuasaan di muka bumi. Namun barang siapa yang menjadikan amal akhirat untuk kepentingan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Yang ketiga, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min aswa'in nas manjilatun man adhabal akhiratuhu bidunya ghairihi. Di antara manusia ada kedudukannya, ya, manjilah. Dan aswa'in nas, kedudukan yang paling buruk adalah man adhaba akhiratuhu bidunya. Ketika orang mengejar kehidupan, lupa untuk mengejar kehidupan akhirat, dengan dia hanya mengejar dunia. Ini saya menambahkan beberapa hadis dari Rasulullah berkaitan dengan apa yang bahas tadi tentang berperbuatan ikhlas. Semoga kita semua termasuk kepada yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Ibu bapak hadirin sekalian, dalam Al-Quran dan termasuk disebutkan dalam beberapa hadis Rasul, ada yang disebut dengan istijrad. Apa istijrad ini? Ketika kita diberikan banyak kenikmatan, kelapangan, kemudahan, tapi semua itu tidak membuat dekat dengan Allah, bahkan sebaliknya. Jadi kita harus waspada. Kalau kita ternyata alhamdulillah rezeki mudah, tubuh selalu sehat, berbuat apapun dimudahkan, bahkan berbuat maksiat digampangkan. Ada orang yang bergelimbang maksiat, berbuat keburukan, dia mudah-mudah saja begitu. Dia berbuat dosa tidak merasa bersalah. Saya dimudahkan nih berbuat itu ini. Oh, rezeki mudah datang, korupsi pun gak ada yang tahu. Ini harus hati-hati. Ya, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, dalam sebuah kitabnya Abu Hazim mengatakan, setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu hakikatnya adalah musibah. Nikmat apapun tadi, berupa harta, kedudukan, kesehatan, keturunan, kalau tidak membuat dekat dengan Allah, maka nikmat itu adalah musibah. Maka berhati-hatilah ketika kita diberi aneka kesenangan, kemudahan, kelapangan dalam banyak hal, tapi justru tidak membuat kita taat kepada Allah, bahkan membuat kita mudah bermaksiat. Maka itu adalah istijrad. Boleh jadi adalah sebentuk istijrad. Istijrad itu mengulur-ngulur. Allah memberikan uluran waktu, memberikan kesempatan, yang kemudian nanti kita akan ditimpakan keburukan, ditimpakan azab. Dan juga disebut dengan imla. Imla itu penangguhan, ya, penangguhan, tidak diazab sekarang, tapi Allah biarkan sehingga dosa numpuk, kemudian kita diazab dengan dosa, dengan azab yang lebih berat. Nah, kita harus berlindung dari semua itu. Halo. Ya, ini istijrad di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, ya. Wadarni wa ma yukadzibu bihadal hadis sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidzi matin.
Wadarni, dan kami biarkan. Allah biarkan saja. Wa ma yukadzibu bihadal hadis, kepada orang-orang yang mereka mendustakan hadis ini. Maksudnya mendustakan pembicaraan ini. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan Al-Hadis, mendustakan kebenaran, Allah biarkan tuh. Orang yang bermaksiat diberikan kelapangan, orang yang berbuat dosa diberikan kesempatan. Sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun, min haitsu ya'lamun. Ya min sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun. Kami biarkan mereka diberikan waktu, diberikan kesempatan agar mereka tahu semua itu. Agar mereka satu saat tahu dari arah yang memang mereka berbuat itu tidak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan kami lakukan itu, diberikan penangguhan itu agar kelak mereka tahu, karena janji Allah itu kaidi matin, janji yang sangat kuat kokoh. Masya Allah ya. Kita khawatir sekali lagi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, harusnya kalau diberikan kemudahan ke lapangan harus kita evaluasi, jangan-jangan itu membuat kita menjadi jauh dengan Allah. Jangan-jangan membuat kita menjadi tidak taat kepada Allah, maka semua itu adalah istijrah. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba kelimpahan atas dunia dan kemudahan atas maksiat-maksiatnya, atau apa yang dia sukai itu diberikan kemudahan, maka ingatlah sesungguhnya itu adalah istijrah. Beliau kemudian membacakan ayat keempat dari surat Al-An'am. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga jika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam hadis sahihnya. Begitulah para pendengar yang budiman, semoga kita terhindar dari perilaku, amal, ibadah, akhlak yang bukan karena Allah, yang tujuannya tidak karena Allah. Yang terbaik yang diterima adalah ketika amal itu akhlasuhu wa aswabuhu, ikhlas karena Allah, tujuannya karena Allah semata, dan aswab, cocok dengan apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Silakan kita buka dialog pada pendengar. Baik, kami persilakan sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di pagi ini di 022 2017 076, bisa Anda pergunakan sahabat MK untuk bergabung bersilaturahim di kesempatan pagi hari ini. Masih ada kesempatan di 022 2017 076, dan bagi Anda yang sudah tersambung harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Silakan sahabat MK di 022 2017 076. Baik Ustaz, sambil menantikan mungkin ada informasi yang akan disampaikan. Baik, informasi yang tadi saya ulang ya. Ini banyak orang tua yang bertanya untuk pendaftaran. Memang kita harus siap jauh-jauh hari nih. Ujiannya belum, UN-nya belum. Yang kelas 6, yang kelas 3 SMP harus sudah siap-siap mencari sekolah berikutnya ya. Jadi ini sistemnya inden, daftar hari ini, kemudian bisa dites, minggu depannya sudah diumumkan. SMP hanya tinggal beberapa set lagi, baik yang SMP Iwan yang di Eko Pesantren ataupun yang Ahwat yang di Gerlong. Yang masih banyak seat kesempatan silakan untuk SMA Qadimul Umat di Eko Pesantren dan SMK Darut Tauhid di Geger Kalong. Ya, SMK ini sudah ada Iwan dan Ahwat. Jadi silakan untuk mendaftar, sekolahnya semuanya boarding school, artinya sambil mondok tidak pulang ya. Informasinya bisa ke 022 200 5132 200 5132. Oh, tidak lupa juga TK ya. Jadi kita sudah ada dari TK sampai SMK. Hanya SD belum ada ya. Untuk TK juga sedang pendaftaran, silakan dari di 0878 22 844 398. 0878 22 844 398. Ini untuk TK ya. Baik, juga tadi yang A sampaikan untuk umroh hemat ya, kita ada di bulan Maret. Jadi menabunglah dari sekarang. Mau berangkat umroh Pak, Bu? Mau berangkat umroh?
Iya, harus niat dulu ya. Tapi uangnya dari mana? Belum ada. Tidak semua berangkat itu dengan uang. Ya, tapi dengan niat yang lebih dulu. Terus gimana berangkatnya? Ya ada yang bayarin ya. Dibayarkan Allah lewat jalan mana saja. Bulan kemarin saya berangkat, ada yang berangkat karena memang dibiayain oleh majikannya, dia seorang pembantu. Aduh, saya mah katanya nggak tahu sampai di hotel seperti ini enak. Saya diberangkatkan, alhamdulillah. Yang Februari ini ada 6 orang yang berangkat karena dapat door prize, jalan sehat ya. Waktu bulan awal Desember kemarin. Insya Allah berangkat di bulan Februari besok ya. Insya Allah itu door prize, nggak nyangka ya semuanya. Kemudian ada juga yang bonus dari perusahaan. Ada 3 orang yang bulan ini berangkat dari bonus perusahaan atau prestasi. Ya, ternyata bukan orang yang pejabatnya, karyawan biasa di pabrik. Tapi dipilih dari pabrik itu 3 orang yang paling bagus. Dan ternyata pilihan ini satu yang paling bagus ibadahnya dan paling bagus kerjanya, ikhlas ya. Hanya pabrik, dia bekerja mungkin gajinya nggak besar, gajinya hanya 1-2 juta. Tapi dia bekerja sungguh-sungguh. Oleh Allah lengkapi itu. Oleh Allah berangkatkan tanpa dia harus modal sedikit pun, dibayar oleh perusahaan. 3 orang yang berangkat bulan ini. Nah gitu, silakan informasinya di 200-237-80 ya. Ini dengan KB Hadertide atau MK Travel Bandung 237-80. Ada yang masuk Kang? Sudah ini bergabung di telepon ada sahabat Budi di Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sahabat Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, ini ada sekumpulan pengajiannya, asalnya di rumah gitu teh, dan beberapa paling ada 3 orang asalnya. Yeah. Kemudian saya pindahin ke masjid, tujuannya ya supaya tujuannya supaya lebih bagus lah, dan ada kata-kata. Iya, Bapak yang ngadain ini teh pengajiannya? Betul Pak. Yeah. Asalnya orang lain itu, saya dipindahin ke masjid. Yeah. Kebetulan saya juga ya sebagai pengurus gitu di masjid teh. Yeah. Udah banyak di masjid, udah 90. Kemudian si itu teh si gurunya teh ya ada niat pulangan lagi ke rumahnya. Kata saya jangan gitu ya. Udah aja di masjid. Nah sekarang deh setiap si gurunya ada halangan, ya maksudnya head, kenapa harus dibawa ke rumahnya lagi gitu? Kata saya jangan bawa ke rumah, itu kan yang head nggak boleh pegang Qur'annya. Udah jadi di masjid juga kan ada guru yang lain, tapi tetap karena mungkin tidak percaya sama guru yang lain. Nah saya anak saya nih nggak boleh ke sana dan nggak boleh ke rumahnya. Dan di masjid aja, dan anak saya sendiri di masjid karena tidak ikut nggak boleh sama saya ke rumah. Iya, baik. Saya ajarin di setiap di masjidnya. Baik, selama gurunya masih head. Nah kemudian pertanyaannya anak saya Pak? dimarahin. Anak saya dimarahin. Kenapa cara nggak ikut ke di rumah? Iya. Nah ini tindakan saya nih, saya harus ngomongin ke gurunya atau gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ini bagus sekali. Ya, ada pengajian di rumah, bagus. Pengajian di mana saja, di rumah boleh, di masjid boleh. Ya, tentunya kalau di masjid ada beberapa keutamaan lain. Satu, memakmurkan masjid. Tentu ini jadi kebaikan tersendiri dibanding di rumah. Yang kedua, kalau di masjid niatkan itikaf, walaupun duduk pengajian 1 jam, 2 jam, atau mungkin setengah jam duduk saja seperti yang saat ini, niat itikaf, pahala dapat, pahala itikaf ya. Ada ukhuwah, ada persaudaraan di situ. Masjid juga memberikan tentunya lebih leluasa, lebih nyaman dibanding di rumah. Ini karena masjid rumah Allah. Namun sekali lagi tidak terlarang pengajian itu diadakan di rumah ya. Sepanjang tentu itu kebaikan, dan di mana saja. Mungkin di kantor, mungkin di sekolah, di kampus.
di terminal ada pengajian nggak ada masalah gitu ya. Di situ tugas kita memang tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu yang pertama. Masalah Bapak tadi gimana nih? Ada apa kalau pengajiannya oleh satu orang saja, kemudian kalau tidak ada gurunya tidak mau ngaji dan sebagainya. Sebaiknya juga harus sangat bisa bijak dan menyesuaikan ya. Kalau haid gimana? Haid ini memang berbeda pendapat ya. Ada yang tidak membolehkan masuk masjid, ada yang membolehkan. Atau boleh pun masuk ila abiris sabil sebagaimana dalam Quran hanya untuk sebentar ya. Tapi bagaimana kalau di selasar masjid di luar itu nggak ada masalah bagi yang haid ya. Artinya kalau itu memang yang haid tidak boleh ke masjid, gurunya haid ya bisa ganti guru yang lain, bisa ganti tadarus dan sebagainya. Artinya tidak jadi penghalang hanya karena 1-2 orang. Ini sampai dilarang nggak boleh. Nah, mungkin perlu komunikasi yang baik Pak ya. Tadi komunikasi yang baik antara Bapak sebagai orang tuanya dengan tadi anak dan juga orang yang mengelola pengajian itu, ibu-ibu yang mengajarnya. Insya Allah selama niat baik, tujuan karena Allah, insya Allah dimudahkan, dibimbing oleh Allah. Apa yang membuat kemudian jadi masalah nih, jadi ribut ya, jadi DKM dengan yang majelis taklim beda pendapat, jadi pada musuhan. Sering juga di beberapa masjid, ini pengalaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang tidak, antara pemuda masjid dengan orang tua DKM beda keinginan, beda pendapat, sehingga jadi para pemuda itu malas ke masjid, sama orang tuanya banyak larangannya. Ini juga hal yang jadi tidak baik ya. Jadi kuncinya komunikasi. Selama niat dan tujuannya baik, niat tujuannya karena Allah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Begitu Pak ya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Baik. Udah habis waktunya Kang, masih ada? Masih ada kesempatan, ada yang bergabung. Kali ini ada Ibu Suratmi dari Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus di line telepon, boleh dicoba kembali sahabat TV. Penelpon terakhir di pagi ini di 022201706, di 022201706. Dan bagi yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222201706. Baik, dan waktu juga tidak mencukupi sepertinya untuk penelpon terakhir di pagi ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Baik, silakan. Demikianlah para pendengar yang budiman. Sekali lagi, semoga kita terhindar dari amal, perbuatan, niat yang tidak karena Allah, karena yang akan menyelamatkan kita kalau di situ kita beramal dan berbuat karena Allah semata. Semoga kita termasuk kepada yang istiqomah berbuat di jalannya. Hari ini hari Jumat Sayyidul Ayam, bagi laki-laki khususnya kita lakukan amal-amal terbaik sebelum berangkat sholat Jumat. Ini amal utama di hari Jumat, maka bahkan termasuk dari yang menghapuskan dosa, karena Rasul bersabda, bainal Jum'ati wal Jum'ah yukaffirud dunub. Antara Jumat yang satu dan yang lain akan menghapus dosa-dosa. Persiapkan dengan baik, baju yang terbaik, pakai minyak wangi, mandi terlebih dahulu, datang lebih awal, bersihkan kuku, bulu-bulu yang tidak perlu, berangkat lebih awal. Ibu-ibu bisa ikut amalnya Bu, siapkan pakaian terbaik buat suaminya, siapkan sedekahnya, siapkan sarungnya, sehingga ibu pun kebagian pahala yang sama ya. Hari Jumat juga disunahkan membaca surat Al-Kahfi, sebagaimana dalam hadis Rasul, insya Allah akan memberikan cahaya di akhirat nanti. Sempatkan baca surat Al-Kahfi ya, sampai hari ini sebelum maghrib sudah bisa dilakukan atau dibaca sejak tadi malam surat Al-Kahfi, sebagaimana dalam hadis ini sunnah dibaca di hari Jumat. Bisa juga amal lainnya, bersalawat, bersedekah, kemudian menolong orang, dan amal-amal lain yang merupakan amal soleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqudiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Mudahkan kami untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang terbaik di jalan-Mu. Hindarkan dari kami keburukan sekecil apapun. Jauhkan dari kami segala dosa dan maksiat sehalus apapun ya Allah.
namun bimbing dan tuntun diri kami untuk selalu ikhlas berbuat di jalan-Mu ya Rob. Tutup segala keburukan, tutup segala peluang kemaksiatan bagi kami ya Allah. Namun bukakan selebar-lebarnya peluang beramal soleh. Bukakan seluas-luasnya peluang beramal baik ya Allah, agar menjadi bekal pulang kami kepadamu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat di Masjid Darut Tauhid dan para pendengar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.